Korang tengok ni, geram anak asyik cakap bahasa Indonesia. Wanita ini suruh nyanyi lagu negaraku setiap kali tersasa, biar reti sayang negara sendiri. Ya doh, budak-budak zaman sekarang kuat sangat weh tengok konten Indonesia lagi. Kurang-kurangkanlah tengok konten Indonesia. Okey, sebabnya dia mempengaruhi budak tu untuk jawab exam dalam bahasa Indonesia. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kendila TV, teman-teman. Gak berlebihan rasanya kalau kita sebut Malaysia hari ini sedang krisis identitas. Tidak hanya soal bahasa, tetapi dengan budaya. Baru-baru ini ramai di media sosial seorang guru yang kesal karena anak murid-muridnya menggunakan bahasa Indonesia di setiap soalan. Ada lagi seorang warga Malaysia mengaku menghukum anaknya ketika dia menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa harus seperti itu? Anak-anak mereka bisa belajar bahasa Inggris dengan bebas. Tapi kenapa kalau mereka bercakap atau bicara bahasa Indonesia, mereka kurang begitu menyukai? Korang tengok ni, geram anak asyik cakap bahasa Indonesia. Wanita ini suruh nyanyi lagu negaraku setiap kali tersasa, biar reti sayang negara sendiri. Ya doh, budak-budak zaman sekarang kuat sangat weh tengok konten Indonesia. Lagi-lagi dekat tahu butang merah tu, YouTube tu. Aku kan, ya pak, baik kak, ya pengen sekali. Tapi jujurlah, aku pun ada juga tengok konten Indonesia ni. Lagi-lagi kat YouTube tu dia buat short film yang kartun tu. Rasa macam aku tak tahu lah apa tarikan. Maybe sebab alunan bahasa dia ataupun yalah, aku pun tak tahu. Geram anak suka cakap bahasa Indonesia. Ibu denda menyanyi lagu negaraku. Aku capai hanga. Dia terus Sampai berdiri segitunya. tegak. Anak ni akan mudah ingat apa yang selalu dia dengar, apa yang selalu dia lihat. Anak ni macam span, mudah serap apa yang ada di sekeliling dia. Kalau hari-hari dia dengar dan tonton konten bahasa Indonesia, itulah yang dia akan tiru. Tak salah pun kalau anak nak belajar bahasa lain. Bahasa tu ilmu, tapi jangan sampai dia keliru. Saya tersentap dengan kata-kata Zidane Aziz. Bahasa Melayu ni dijajah penjajah. Penjajah yang dimaksudkan bukanlah mereka, tapi adalah diri kita. Sebab tu ibu ayah kena ambil peranan. Pantau apa yang anak dengar, apa yang anak tonton, dan tolong tanam dalam diri anak rasa cinta akan bahasa ibunda kita. Pegang baik-baik. Guys, kalian tahu nggak Malaysia sampai sekarang masih berjuang mengatasi krisis identitas kebangsaan mereka. Secara umum, Malaysia terdiri atas 3 etnis utama. Etnis Melayu yang merupakan mayoritas, etnis Cina, dan etnis India. Emang nggak sebanyak Indonesia, tapi untuk menyatukan 3 etnis ini saja dalam satu identitas nasional, rasanya susah sekali. Malaysia sebenarnya menetapkan identitas Melayu sebagai identitas nasional. Tapi etnis Cina dan India merasa tidak terikat dengan identitas Melayu itu. Jadi masih banyak ditemukan kasus di mana etnis non-Melayu itu nggak mau atau nggak bisa berbahasa Melayu. Barangkali pernah lewat nih di beranda kalian gimana orang Malaysia itu kaget etnis Cina di Indonesia atau biasa disebut Cindo itu bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Nah, itu karena mereka jarang menemukan fenomena itu di negaranya. Bahkan kabarnya di Malaysia itu sendiri segregasi sosial ini bahkan sudah dimulai sejak dini loh. Jadi di Malaysia itu ada 2 tipe sekolah. Satu sekolah negeri, satu lagi sekolah vernakular namanya. Kurikulumnya sama sih, tapi bedanya kalau sekolah negeri itu bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Kalau sekolah vernakular, bahasa pengantarnya adalah bahasa Mandarin untuk sekolah yang Chinese, dan bahasa Tamil untuk sekolah India. Dan ini dibiarkan sama pemerintah federal Malaysia. Ya gimana identitas nasional bisa terwujud kalau dari kecil saja sudah dikotak-kotakan sedemikian rupa. Ditambah lagi kecurigaan antar etnis di Malaysia ini memang tinggi banget. Etnis Melayu selalu berupaya untuk menonjolkan supremasi Melayu di tanah Malaysia. Tapi sama etnis non-Melayu itu sering banget dipandang sebagai penindasan politik bahkan agama. Kenapa anak kecil belajar bahasa Inggris boleh, tapi kalau ngomong pakai bahasa Indonesia malah dilarang? Siapa sebenarnya yang sedang kita takuti? Budaya asing atau tetangga sendiri? Di Malaysia hari ini, makin banyak anak-anak kecil yang terbiasa berbicara dengan bahasa Indonesia. Bukan karena mereka pindah rumah, bukan juga karena gurunya orang luar. Tapi karena sejak usia balita, mereka hidup dengan layar yang menayangkan YouTube, TikTok, game, dan animasi. Sinetron. Dan 80% konten anak-anak yang populer di Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Karakter seperti Upin Ipin versi Indonesia, Cocomelon Indo, bahkan game-game edukatif, semuanya memakai bahasa Indonesia. Anak-anak pun tumbuh dengan kalimat seperti, ayo kita makan, aku capek, gak mau ah. Lalu ketika mereka menirukan itu di rumah, ada orang tua yang langsung memarahi. Jangan ngomong macam orang Indonesia. Sejak kapan bahasa Indonesia jadi hal yang memalukan?
Kenapa? Kenapa? Bahasa Inggris yang jauh lebih asing justru dipelajari dan dibanggakan sejak kecil. Bahasa Indonesia itu bukan virus, itu bahasa dari saudara serumpun. Bahasa yang sudah dipakai oleh lebih dari 280 juta orang. Bahasa resmi ASEAN, dan salah satu bahasa dengan pertumbuhan penutur tercepat di dunia. Jadi apa yang sebenarnya kita takutkan? Anak-anak kita fasih bahasa Indonesia, atau kita sendiri yang tak siap menghadapi realita bahwa budaya bisa datang diam-diam Nggak dari siap layar mereka. yang kita biarkan tiap hari. Kalau identitas dibentuk dari tontonan, maka siapa yang sebenarnya sedang mendidik anak-anak kita? Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Video tadi mau menjelaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang menyatukan semua suku yang ada di Indonesia itu terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan yang membanggakan kita sebagai warga Indonesia adalah diakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan hal inilah yang membuat netizen, orang-orang Malaysia umumnya kejang-kejang melihat realitas itu. Nah, ini adalah sebuah kesempatan yang harus terus kita tumbuh kembangkan sikap nasionalisme, terutama menjaga harkat dan martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, Betul. tentunya dalam perkembangan kita selalu diperhadapkan dengan realitas dari IQ 15 ringgit dari Malaysia yang 15 mengatakan ringgit. bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Benar, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, yakni Melayu Riau. Riau itu ada di mana? Di Indonesia. Sampai di sini saya pikir jelas. Jadi segala klaim yang dilakukan Malaysia, jangan pernah mempercayai itu, karena memang itu adalah klaim semu untuk nebeng. Kenapa? Nebeng. Bahasa Melayu yang ada di Malaysia sudah tidak memiliki identitas lagi. Kenapa? Ketika mereka berbicara selalu mengutamakan bahasa Inggris. Bercampur, Memang bahasa ya? Inggris penting, tetapi tempatnya ada di mana dulu. Dan inilah yang tidak disadari oleh orang-orang Malaysia. Ketika situasi sudah memburuk, lalu mereka dengan dalil kita serumpun dan lain sebagainya untuk mengakomodasi persatuan dan kesatuan sebagai negara serumpun. Padahal itu Analisanya adalah bener. kelicikan dari Malaysia untuk numpang tenar. Saya selalu katakan numpang tenar. Jadi teman-teman, ini adalah tantangan yang harus kita jaga. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin yang hal-hal besar itu dilakukan oleh pemimpin kita, tetapi kita sebagai netizen terus menggaungkan ini, terus memberikan kontra narasi-narasi untuk menumbuh kembangkan kecintaan kita sebagai orang Indonesia. Sumpah Pemuda, kami Putra dan Putri Indonesia. Jadi mungkin Putra banyak dan yang sibuk Putri Indonesia. tentang kenapa kalau orang Malaysia bercakap, orang Indonesia banyak tak faham. Kenapa kalau orang Indonesia bercakap, orang Malaysia faham. Jadi masalah dia macam gini. Ni kalau pada pendapat saya, apabila kita orang Melayu bercakap, bunyi R kita jelas. Contoh R. orang, parang, serang, pasar, besar. Kita bunyikan R tu, maka orang Indonesia kebanyakan akan faham. Tapi apabila kita dah gunakan bunyi aren tu, lepas tu Aren. kita laju, orang Indonesia boleh dikata dia tak akan faham. Okey? Serang, Contohnya? tegang, parang, besar. Lepas tu R dekat belakang kita matikan, tak ada kita bunyikan. Itu boleh kata orang Indonesia tak akan faham. Inilah yang terjadi sebab orang tu sibuk banyak sebut bahawa kenapa ya kalau orang Melayu Indonesia ngomong aku ngerti, tapi kalau orang Malaysia ngomong aku tak ngerti. Masalahnya dia tak tahu bahawa dekat dalam Indonesia ni pun banyak orang yang bercakap gunakan aren juga, bunyikan aren, okey? Jadi dia nyangka apabila dia dah tak faham, oh berarti ni bahasa Melayu Malaysia. Dekat situ salah dia. Jadi kalau kita nak bercakap dengan orang Indonesia, biar orang Indonesia faham untuk orang Malaysia, orang Singapura, jadi gunakanlah R, bunyikan R di belakang ataupun R di tengah, jangan aren, okey? Jadi macam itulah, itu pandangan saya, pendapat saya. Macam mana pendapat kawan-kawan kira? Okey, itu je. Jumpa lagi dekat video lain. Salam dari Melayu Kepulauan Riau. Assalamualaikum Oh, dari Riau. warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya mirip Malaysia ya, Tengok Melayu saya juga. Orang daripada kecil cerita bawang putih bawang merah, tapi tak adanya saya jawab exam dalam bahasa Indonesia. Kau ada jumpa lah satu video tentang cikgu ni, dia post, dia marah murid dia yang jawab exam tulis dalam bahasa Indonesia. Okey, so benda tu macam betul lah, tu bahasa Melayu punya soalan, so jawab dalam bahasa Melayu lah kan, tapi anak murid dia ada yang jawab dalam bahasa Indonesia. So cikgu tu pesan kurang-kurangkanlah tengok konten Indonesia. Kurang-kurang lah. Sebabnya dia mempengaruhi budak tu untuk jawab exam dalam bahasa Indonesia. Lepas tu komen tak relax, orang-orang Indonesia kecam cikgu tu. Aku macam lah, betul lah cikgu tu cakap, bukan cikgu tu marah, kau tengok semua konten, maksudnya kurangkanlah yang tak elok-elok tu, faham tak? Bukannya tak payah tengok terus. Konten kan ada je elok, ada yang tak elok kan. Sama juga orang Malaysia pun ada buat konten mengarut. Jadi yang mengarut tu janganlah tengok yang bermanfaat.
Kenapa orang Indonesia nak marah cikgu tu? Sedangkan cikgu tu tak bagi anak murid dia tengok konten-konten Indonesia tu yang jangan terlampau banyak lah tengok kan konten-konten mengarut. Itu sebab kita nak ajar dia bahasa Melayu betul, jawab exam betul. Nanti kalau dia jawab dalam bahasa Indonesia, dia tak lulus. Dia tak lulus. So ni penting untuk pembelajaran budak tu. Bukan tak ada kaitan pun kita tak suka Indonesia, tak ada pun. Guys, no bukan. Okay? Sebab saya pun tengok sinetron daripada kecil. Daripada kecil tengok sinetron. Saya tahu je bahasa Indonesia, tapi tak adalah saya bawa dalam exam. Itu maksud cikgu tu. Faham tak? Sebabnya budak-budak zaman sekarang terlampau banyak konten. Jadi diorang terikut-ikut bahasa Indonesia sampai jawab dalam essay pun bahasa Indonesia. Tak boleh kan? Tak boleh macam tu. Benda ni sama je lah. Kalau contoh dekat Indonesia ada bahasa Indonesia exam, lepas tu anak murid tu jawab guna bahasa Melayu. Kan salah kan? Tak lulus kan? Macam tu je. Ya. So nak tengok konten Indonesia tak ada masalah asalkan konten yang bermanfaat. Tapi jangan sampai terbawa dalam exam. Itu saja. Jangan nak kecam-kecam cikgu tu ya. Gak ada yang nyalahkan cikgu tersebut. Bener apa yang dikatakan cikgu itu memang bener. Ya kalau menggunakan Melayu ya gunakan Melayu, jangan dicampur dengan bahasa Indonesia. Tetapi fenomenanya budak-budak kecil itu, anak-anak kecil di Malaysia itu banyak sekali terpapar dengan tanda kutip virus-virus bahasa Indonesia. Dan memang bahasa Indonesia itu virus. Ya bayangkan, mereka menonton sinetron, menonton media sosial, TikTok, YouTube, orang Indonesia yang ditonton. Dengan sendirinya masuk ke dalam otak, ke dalam pikiran, ke alam bawah sadar, akhirnya perkataannya pun mulai ya tercampur-campur lah dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasanya kan mirip-mirip juga. Jadi menganggap itu ya sama aja, kita pakai bahasa ini ya sama aja begitu. Dan ingat teman-teman, generasi sekarang itu gampang sekali mencerna. Ya, beda sekali dengan generasi yang dulu. Meskipun menonton beberapa kali, jarang sekali terpengaruh. Ya, terpengaruh jarang. Apalagi Malaysia ini sekarang ini banyak terpengaruh dengan media sosial, ya, dan lain sebagainya. Dan fokusnya mereka itu nonton media sosial ya orang Indonesia yang ditonton, sebagai objek yang ditonton ya orang Indonesia. Ya, mereka tidak bisa untuk mengelak semuanya, nggak bisa. Indonesia itu raksasa besar, 280 juta orang. Tentu menjadi sebuah pemandangan yang luar biasa. Ya, yang harus ditonton tuh banyak orang tuh. Ya, tentu saja. Ya, pada akhirnya ya Malaysia tidak akan bisa menahan pergolakan itu, nggak akan bisa menahan. Mereka itu hanya berapa identitas teman-teman ya. India, Malaysia, India, Melayu, Cina, itu aja mereka kalang kabut ngatasi. Indonesia itu punya ratusan suku, bahasa. Mana-mana aja, tetap bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa persatuan kita, seperti apa yang disampaikan di Sumpah Pemuda. Coba Malaysia punya identitas jelas seperti itu. Ya tidak akan ada kisruh-kisruh seperti ini yang menyangkut kita diseret-seret. Apa urusannya bahasa diseret-seret? Urusan kalian sendirilah, urusan bahasa kalian sendirilah. Gimana kalian ngatasinya terserah kalian lah, jangan salahkan kita dong. Ya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.